Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 5 September 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Yesaya pasal 49 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yang kedua, Ibrani pasal 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara, setiap kita pasti pernah merasakan takut. Takut masa depan, takut hari tua, dan ada banyak sekali yang membuat kita takut. Bahkan banyak orang khawatir, ya. Orang khawatir itu artinya bahwa menakutkan apa atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Makanya firman Tuhan juga katakan jangan khawatir, ya. Sekarang firman Tuhan mengatakan jangan takut, ya. Saudara, apapun yang terjadi hari ini, ya, apakah itu suatu kondisi yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita hancur sehancur-hancurnya, baik itu oleh karena kesalahan kita, oleh karena apa yang diperbuat orang lain, atau oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Mungkin kita ada dalam titik terendah di dalam kehidupan kita. Apapun dengan segala cara sudah kita lakukan, tetapi tidak mendapatkan sebuah solusi. Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Ada dua hal yang kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Mereka merasakan putus asa, ya. Mereka mengalami ketakutan. Iman mereka menjadi goyah. Betapa tidak, saudara, pembuangan ke Babel ini telah menyebabkan terjadinya banyak hal buruk bagi bangsa Israel. Baik Allah, lambang kehadiran Allah di Sion, ya, yang merupakan kota suci pun itu runtuh. Yang itu membuat mereka tergoncang. Iman mereka menjadi goyah dan tidak berpengharapan lagi. Namun firman Tuhan katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau seorang perempuan atau seorang ibu yang sungguh-sungguh baik, pasti dia mengasihi anaknya, tidak mau jauh dari anaknya, bahkan ingin selalu mendekatnya, selalu ada di dalam dekapannya, selalu ada di dekatnya dan mengasihinya. Sekalipun ada banyak juga seorang wanita atau seorang perempuan atau seorang ibu yang menelantarkan anaknya oleh karena situasi perekonomian, situasi keuangan. Banyak orang yang melupakan anaknya, kemudian membuang mereka, bahkan menjual mereka, bahkan membunuh anaknya sendiri. Dan ketika anak-anak seperti dia mengalami penolakan itu bertumbuh, maka ia akan mengalami luka-luka batin, mengalami kepahitan yang membuat dia
dia rapuh, membuat dia mengasihani dirinya sendiri. Ya, tetapi pada orang-orang seperti inilah jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melupakanmu. Ya, aku tidak akan melupakan engkau. Bangsa Israel sekalipun mereka ada dalam pembuangan di Babel, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah sekalipun ingkar janji. Tuhan berjanji akan mengumpulkan mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Bahkan Tuhan akan berjanji membuat Israel terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan yang melebihi apa yang mereka pikirkan. Tuhan tidak melupakan engkau. Ya, karena kadangkala apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, itulah yang sering terjadi. Ayub pernah mengatakan seperti ini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan takut karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan. Ya dan amin. Mungkin orang sekeliling kita meninggalkan kita. Bahkan orang yang kita kasihi, orang yang paling dekat sekalipun, itu tidak mengingat kita lagi. Ada banyak orang yang mengingat kita ketika kita berlimpah, ketika kita banyak uang, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita ada di atas. Tapi ketika kita terpuruk sehancur-hancurnya, adakah mereka masih mengingat kita? Ataukah mereka meninggalkan kita? Atau pura-pura mereka tidak mengenal kita? Ada banyak, saudara, manusia bisa ingkar janji, ya, bahkan melupakan, bahkan meninggalkan, bahkan hanya mengingat kita ketika kita dalam kemewahan. Itu sudah pasti. Tetapi kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin, Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apapun kondisi kita, seburuk apapun saat ini, Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan yang kedua, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Kenapa kita tidak boleh takut, saudara? Karena yang kedua, Tuhan pasti menolong kita. Perikop Ibrani ini berbicara tentang nasihat dan doa untuk selamat. Dan ayat sebelumnya berbicara tentang janganlah menjadi hamba uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tuhan adalah penolong. Ketika dalam situasi yang terburuk terjadi dalam hidup kita, segala apa yang kita miliki, apa yang kita punya, segala kemewahan yang kita banggakan, segala prestasi yang kita sudah raih, tidak akan pernah membuat kita puas, tidak akan pernah bisa menolong kita. Siapakah yang setia? Siapakah pribadi yang menolong kita? Satu-satunya pribadi yang menolong kita hanya Tuhan Yesus. Ya, pasal 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya. Baik kemarin, hari
sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, apa yang membuat kita takut? Jangan takut. Apapun kondisi kita saat ini, firman Tuhan dalam Introitus, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumur yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jangan takut apapun kondisi kita hari ini, saat ini. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan yang kedua, Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Sama aja kita semua untuk menaikkan pujian. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dia meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami masih takut menjalani kehidupan ini. Kami takut dengan apa yang belum terjadi. Kami takut apa yang ada di depan kami. Sungguh firman menguatkan kami Tuhan. Kami tidak boleh takut, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kami. Sebab Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh dikuatkan. Kami sungguh diteguhkan oleh kebenaran firman. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Basi, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga, apapun situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi Tuhan. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya di antara mereka ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya di antara mereka Tuhan ada dalam posisi terpuruk, posisi terendah sekalipun, sehancur-hancurnya hidup mereka. Ya Tuhan, Engkau kiranya mengangkat mereka. Tuhan menopang mereka. Tuhan membangkitkan mereka dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan iman kami. Kami percaya
bahwa pengharapan kami di dalam nama Yesus tidak pernah sia-sia. Sebab di dalam nama Yesus tidak ada satupun perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia kami cintai ini. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kiranya Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang memberi menang raja di segala raja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pagi pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.